Hi moms，大家好，我是杨精灵，我是苏米阳。那今天在 Moms Talk，我将和 Novita Angie，也就是 Mother and Beyond 的总编一起来聊聊，请大家锁定。Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Di edisi kali ini di Moms of the Month kita mau ngobrol-ngobrol sama Sumi yang aku merasa ngobrol sama Sumi. Apa kabar sih Sumi? Baik Mbak Angie. Gila, udah lama banget kita gak ketemu ya. Iya, ketemu sekilas di mall, kadang papasan gitu ya. Sibuk apa sekarang? Mostly sibuknya sama anak-anak. Yes. Ya, karena di 2022 akhir saya resmi resign dari Metro TV. Jadi setelah 20 tahun resign dan sekarang lebih banyak waktu, lebih fleksibel. Jadi memang fokusnya lebih banyak di bocah-bocah di rumah. Gitu. Fokus sama Russell 8 tahun? 8 tahun, Chester 4 tahun. 4 mau 5 menuju ke 5. Ya. Menuju ke 5. Menjadi presenter kemarin selama 20 tahun gitu kan ya. Tapi juga punya bisnis gitu kan. Ini ntar dulu soal presenternya, bisnisnya dulu kali ya kita obrolin. Ini gimana ceritanya sih juga akhirnya berbisnis gitu? Oke, jadi sekarang juga resign karena pengen fokus ya sama cafe kita. Itu udah lama loh. Lama banget gitu. Kira-kira udah 13-14 tahun lah. Jadi itu waktu kita masih pacaran, saya sama Timi, my husband masih pacaran. Itu juga munculnya karena dari obrolan iseng aja gitu ya. Dia sama saya sama teman-temannya juga ada beberapa orang. Akhirnya nekat aja, yuk coba cari tempat, kita bikin coffee shop. Waktu itu kayaknya yang suka minum kopi masih belum banyak deh. Benar baru belakangan ini kan kayaknya kopi booming udah mulai, banget gitu ya kan. Lebih booming sekarang. Jadi kebetulan alam semesta juga mendukung, ketemulah satu tempat yang cukup strategis. Akhirnya kita nekat coba bikin coffee shop di situ dan puji Tuhan survive loh itu. Survive 13 tahun. Sekarang udah berkembang jadi 2 kali lebih besar lah dari dibanding yang dulu ya. Dulu kan cuma kecil aja. Akan buka cabang? Pengen. Kita doain ya. Pengen, doain aja. Mudah-mudahan sih bisa ada kesempatan sama ketemu tempat yang pas kita bisa perluas lagi. Oke. Ini kan bisnisnya coffee shop gitu kan ya. Tapi kan ini kan kayak ada makanan-makanan juga di situ gitu kan, yang coffee shop yang sebenarnya di coffee shop yang awal-awal ya, bukan bisa dibilang bukan coffee shop kekinian ya kan. Ini gimana sih bisa survive? Ini bisnisnya 13 tahun loh gitu. Untuk zaman sekarang kan it's something loh gitu. Karena kan kita juga tahu banyak banget apalagi di masa pandemi kemarin bisnis-bisnis yang tutup ya kan, akibat ya kita hampir 2 tahun kita nggak, setahun full kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Nah ini gimana nih resep bisa survive bisnis? Namanya udah disebut juga nggak apa-apa loh, boleh banget kok. Oh iya, Cafe Sabang 16, silakan mampir ya, ada di belakang Sarina ya. Jalan Sabang itu yang paling rame lah gitu. Iya, betul. Jujur kita juga nggak tahu ya kenapa bisa survive 13 tahun karena memang selama 13 tahun itu kita juga lebih sibuk sama karir kita. Iya kan, dan itu di saat lagi masih sibuk-sibuk baru pacaran juga ya kan waktu itu kan. Jadi agak tidak diurus sebetulnya bisnis kita. Cuma memang beruntungnya adalah lokasi yang strategis betul. Jadi memang pasarnya ada terus. Jadi dulu juga kita nggak pernah ngejar profit gitu ya, membuka bisnis gitu. Nice to have aja, a place to hang out gitu kan, awalnya begitu. Terus lama-lama kita perhatikan ada pegawai yang bergantung sama kita nih, ya kan? Walaupun kemarin sempat pandemi, kita puji Tuhan masih bisa survive, tidak potong gaji dan lain sebagainya. Di situ kita sadar bahwa kita punya usaha itu ada orang yang hidupnya bergantung sama kita loh. Walaupun sedikit lah ya, cuma 12 orang gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak ada lagi bisnisnya kan kasihan juga gitu ya. Jadi di situ kita jadi punya satu suntikan semangat, yuk seriusin deh gitu. Sayang udah 13 tahun gitu. Banyak customer juga udah bola-balik di tempat kita. Akhirnya ya salah satu motivasi kita resign waktu itu adalah
ya ini yuk kita seriusin Cafe Sabang 16 ini. Dan ada banyak perbaikan yang kita lakukan setelah resign, waktunya udah lebih banyak kan. Bisa fokus. Jadi so far sih ya semakin membaik lah. Oke. Ini kan kita tahu ya, bikin bisnis itu salah satu yang bisa survive itu adalah yang bikin bisa survive itu karena memang menjalankan bisnisnya dengan baik. Siapa yang punya ilmu bisnis menjalankan bisnis? Karena kan banyak juga kan yang cuma, kita gampang bikin yuk gitu. Ya cuma sekedar berawal dari sekedar bikin tapi nggak punya ilmunya, makanya banyak yang nggak jalan, nggak lanjut. Nah ini gimana gitu? Maksudnya mengelola keuangannya, ngatur strategi bisnisnya gitu. Ini siapa nih? Lebih ke siapa nih yang apakah Sumi atau Timi? Karena operasional itu lebih ke saya. Oke. Ya, karena mungkin kita perempuan lebih detail ya. Dalam segala urusan, urusan mungkin menu makanannya, kemudian keuangannya dan lain sebagainya. Mungkin perempuan itu keunggulannya lebih detail kali ya. Jadi kita juga lebih seneng ngerjainnya gitu. So, operasional cafe ini ada di saya. Jadi memang mostly saya yang ngurus semua, kecuali yang urusan agak laki-laki, baru kita saling oper tugas. Dari kemarin pas zaman sibuk sebagai presenter pun juga Sumi yang ngurusin ya, makanya waktu untuk itu strategi bisnisnya. Pusing banget, pecah banget konsentrasi. Kebayang. Oke. Nah, kenapa bisnis kuliner? Karena kan kalau kita dari biasanya perempuan tuh ya emang pilihannya antara kuliner atau fashion gitu kan, yang berkaitan sama fashion, beauty. Tapi ini yang memutuskan atau kenapa memilih kuliner ini apakah memang pada penggemar makan, pada gila makan atau gimana nih? Enggak juga ya. Jadi nah, ini unik nih kan agak juga aneh karena gitu kan. Wah, yes. aku tuh gila makan soalnya aku suka makan, makanya aku bikin bisnis kuliner. Jadi sebetulnya mungkin lebih suka pas dulu lahir ide untuk bikin coffee shop itu memang senang ngumpul sama teman-teman, ngopi sambil bahas politik. Wow, berat. Jadi kan karena kerjaannya backgroundnya sama, ya kan di TV tiap hari obrolannya yaitu isu-isu sosial lah, politik lah, bla 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 bla, gosip politik dan lain sebagainya. Jadi memang suka ada waktu tuh ngumpul, ngopi, ngobrol. Terus kayaknya seru ya, ada tempat kita ngumpul, gitu, ngumpul sambil ngopi, sambil gosip politik dan lain sebagainya, kayaknya seru nih. Jadi memang bukan pecinta makanan or whatever, hanya karena kayaknya nice to have a place ya untuk hanging around gitu. Akhirnya ya udahlah bikin. Kalau saya sih lebih ke support aja, dan kebetulan waktu itu kita mencari-cari apa ya kira-kira kalau bikin coffee shop yang bisa menjadi signature-nya coffee shop kita itu apa? Kalau jual makanan gitu. Nah, Timi kebetulan orang Batak dari Sumatera, ya kan? Familiar dengan namanya kopi Srikaya, roti Srikaya gitu. Kebetulan my mom bisa bikin. Wow. Roti Srikaya bikin sendiri? Yes. Wow, oke. Jadi mungkin dia tidak sering bikin, tapi bisa. Ya, nyokap itu kayaknya kalau diminta bikin apa dia jadi deh. Oh iya. Ya tipenya kayak gitu ya. Jadi bisa nggak bikin Srikaya? Yuk dicoba. Ya lama-lama enak. Jadi dibikin ternyata customer kita juga suka. Akhirnya jadi signature kita adalah kopi dan Srikaya. Jadi memang saya lebih ke di belakang support. What do you need gitu. Lo pengen menu apa? Coba aku bantu kembangin gitu. Kebetulan saya juga senang masak juga ya. Senang masak gitu, senang coba-coba. Jadi ya udah lebih support dari sisi itu aja. Wow, oke. Nah ngomongin sekarang balik sedikit kita flashback ke dunia Sumi sebagai presenter gitu kan ya. Dikenal presenter dulu berbahasa Mandarin. Tapi awal terjun ke dunia menjadi seorang presenter deh. Itu dari mana sih? Emang aku ingin menjadi seorang presenter berita gitu. Aku ingin pembawa acara berita nih. Atau gimana ceritanya? Kayaknya kalau cita-cita sih enggak ya. Dulu tuh malah pengennya jadi fashion designer. Dari kecil. Nah itu kenapa nggak bisnis fashion aja? Nah nggak tahu tuh. Terus abis itu ngajar dulu kan. Sebelum kuliah tuh ngajar Mandarin dulu. Terus sering denger radio Mandarin waktu itu juga lagi booming awal-awal kan. Kok kayaknya seru banget ya bisa ngoceh pakai bahasa Mandarin. Jadi kayak ada tempat untuk belajar ya gitu. Cuma di radio kayaknya pernah nyoba tapi nggak dapat kesempatan ya. Akhirnya ketemu ada kesempatan di Metro TV waktu itu lagi cari gitu. Ya udah coba beraniin untuk apply.
Dan ternyata ya udah keterima gitu. Dan beruntungnya sih waktu itu memang mereka butuh talenta yang bisa bahasa Mandarin. Jadi sambil kuliah nggak apa-apa deh, gitu. Boleh sambil kerja gitu. Emang dari kecil fasih berbahasa Mandarin atau emang memiliki ketertarikan atau gimana sih ceritanya? Kayaknya lebih ketertarikan ya. Oh, oke. Jadi sebetulnya lebih otodidak. Really? Yes, belajar bahasa Mandarin. Dan bokap itu sebenarnya bisa juga. Jadi sebenarnya di rumah tuh hari-hari sebetulnya nggak Mandarin, bahasa Hokkien. Oke. Tapi bokap itu karena bahasa Mandarinnya cukup dalam ya, yang bisa baca sampai sastra bla 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 gitu. Jadi otodidak plus ada yang ngarahin gitu. Jadi ada yang bisa saya tanya-tanya gitu. Tapi dari kecil memang entah kenapa tuh suka nonton channel bahasa Mandarin dan itu berita. Really? Ya, karena saya tinggalnya kan di Riau. Jadi yang channel-channel TV yang saya terima itu kalau nggak dari Hong Kong, Singapura, Malaysia yang paling dekat kan. Jadi waktu itu nggak ngerti kenapa pengen nonton berita bahasa Mandarin walaupun sebagian besar saya nggak ngerti. Ya jadi kan? nonton aja awalnya? Nonton aja. Nonton kalau lagi rajin nyatet. Jadi bikin kamu sendiri. Oh iya? Kalau kata ini, oh artinya ini. Kata ini, ada kamu sendiri, nyatet jadi sendiri. Jadi bukan karena les dulu? Bukan. Lebih ke otodidak. Lebih otodidak. Jadi begitu masuk ke Metro TV, kesempatan belajarnya lebih banyak lagi. Karena kan jadi berurusan dengan bahasa yang lebih formal, bahasa berita. Nah di situ banyak belajar juga gitu. Itu sih. Nah 20 tahun menggeluti profesi sebagai pembawa acara berita, pasti ada pengalaman-pengalaman seru dong yang gak akan pernah dilupain gitu loh. Ini kan panjang loh perjalanannya ya kan. Ini apa nih yang paling gak mungkin Sumi lupain nih? Bisa dibilang sih liputan tsunami Aceh dulu ya. Oh iya 2004 ya. Yes, 2004 menjelang Natal waktu itu kan. Terus kejadian tsunami, hampir semua departemen, kita kan ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain-lain, semua dikirim perwakilan reporternya. Nah waktu itu saya punya kesempatan juga ke sana. Itu salah satu yang saya nggak bisa lupa. Ya dong, baru 2 tahun masuk ke TV, tiba-tiba dikirim ke lokasi bencana yang mengerikan waktu itu masih terbayang-bayang sih. Tapi waktu itu jadi berasa lebih yakin lagi pengen kerja di TV karena ternyata kita bisa punya impact ya kerjaan kita gitu loh. Ketika orang lagi mencari keluarganya yang hilang, lihat laporan kita jadi tahu gitu. Jadi melihat langsung bagaimana dampak tsunami, kita nginep di rumah warga, makan seadanya dan lain sebagainya itu kayak jadi belajar sih as a pribadi juga. Wow, kayak membuka mata, membuka perspektif. Jadi salah satu yang paling berkesan sih di tsunami Aceh waktu itu dan ya masih banyak lagi lah. Iya, tapi benar sih itu bisa kebayang ya. Satu kejadian gitu ya. Ini kan terjadi bukan cuma di Indonesia waktu itu kan ya. Dan memang seluruh mata tuh tertuju pada kejadian itu kan gitu. Jadi benar-benar di saat harus liputan ke sana tuh ya dan bagaimana dengan capek dan lihat korban sedih segala macam itu benar-benar very exhausted. Jadi sangat berkesan sih waktu itu. Sumi dan Timothy Marbun, aku panggilnya Timi. Aku kenal lama jadi panggil Timi ya. Sumi dan Timi ketemu di Metro TV. Yes. Di situ dari barengan jadinya saling memadu kasih, Ci. Gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya tuh akhirnya bisa bersama Timi gitu. Apa yang membuat Sumi tuh yang he's the one gitu lah. Saya kan masuk duluan, dia mungkin tahun 2006 ya. 2006 baru join Metro TV. Jadi dia masuk ke departemen internasional. Kita termasuk departemen internasional. Jadi ada bahasa Mandarin dan dia bahasa Inggris gitu. Jadi memang secara tempat kerjanya juga berdekatan karena satu departemen kan. Jadi dia suka warawiri. Terus karena juga kita masih yang paling kecil di situ suka diceng-cengin gitu loh. Jadi kayak suka deket-deketan. Ini anak lucu juga ya gitu. Oke. Liputan bau-bau matahari gitu kan. Terus kayak anaknya very nice, terus kayak nyambung. Ya udahlah gitu. Oke. Di saat masih sama-sama dua-duanya sibuk menjadi pembawa acara berita gitu kan ya. Ini kan kegiatan yang luar biasa menyita waktu ya. Ini gimana cara membagi waktu nih untuk keluarga?
Oke. Sebelum akhirnya memutuskan sama-sama resign gitu kan. Jadi waktu punya anak kita masih sama-sama di dunia TV kan? gitu kan. Jadi kadang-kadang agak susah sih memanage waktu karena tuntutannya kita sama. Karena dunia yang sama jadi tuntutan kita sama gitu. Cuma paling ini sih kita saling mengerti aja. Kira-kira misalnya kebutuhannya hari ini harus urusin anak-anak, kira-kira siapa yang bisa mengalah? Oke. Kerjaan kamu yang diundur atau gitu saya yang diundur gitu ya kan? Oke, salah satu undur, yuk take care anak-anak gitu. Tapi ketika dua-duanya betul-betul nggak bisa, ya udah minta tolong. Orang grandma to the rescue, yes. ya kan? Grandpa to the rescue, gitu. Jadi ya saling mengerti aja lah. Oke. Setelah 20 tahun berkarir gitu kan, sekarang Sumi memutuskan untuk resign gitu, memang fokus ke bisnis dan juga ke anak-anak. Apakah Sumi sekarang punya waktu, kan biasanya gini kalau udah resign tuh ya, jadi lebih punya banyak waktu untuk bikin bekal anak, bikin makan siang anak, sarapan anak, nganter sekolah. Sumi melakukan itu? Yes. Wow, oke. Ceritain dong. Selalu masak. Dari sebelumnya juga? Yes. Oh, bahkan jadi bukan baru sekarang ya, dari dulu ya? Ya, dari dulu tuh memang seneng masak sendiri, apalagi waktu berdua juga sering kan. Begitu punya anak-anak, karena gini sih, again bagaimana kita dibesarkan, biasanya kita akan mengikuti pola yang sama begitu kita punya anak sendiri ya. Jadi karena terbiasa makan di rumah, nyokap masak, jadi saya merasa saya wajib juga masak buat anak-anak biar lebih sehat. Gitu. Jadi pagi-pagi biasanya 5:30, jam 6 saya udah bangun, pasti siapin bekal. Walaupun dulu harus siaran pagi apapun, harus tetap bisa nyiapin bekal. Kalau udah sampai nggak sempet baru pesen makanan dibawa gitu. Terus makan siang pasti saya masak, biasanya masak siang untuk malam juga. Gitu. Jadi nggak 2 kali masak. Tapi saya selalu berusaha untuk masak, kecuali kalau weekend pergi jalan-jalan ya udah makan di luar gitu. Jadi saat sekarang juga udah nggak bekerja di televisi lagi, ini kalau kata anak zaman sekarang easy peasy dong ya, nyiapin semuanya, apalagi waktu lebih banyak ya kan? Lebih banyak, lebih bisa, wah menunya apa variasinya ya? lebih banyak gitu, karena lebih banyak waktu kan. Oke. Nah, kalau menurut Sumi sendiri, sekarang kan bisa dibilang it's not full time mother, tapi kan lebih banyak waktu bersama anak-anak, lebih punya bisa spend time sama anak-anak. Sebenarnya yang lebih menantang menjadi presenter pembawa acara berita yang meliput tadi ya banyak kejadian gitu kan ya, atau menjadi seorang ibu yang juga nggak kalah banyak kejadian. Setuju kan? Banyak kan pasti kejadian kan? Pastinya jadi ibu yang paling menantang dan susah ya. Kalau namanya kerjaan, apalagi saya kan jam terbangnya lumayan ya, udah 20 tahun, jadi kayak tutup mata aja saya udah tahu mau ngapain gitu loh. Segala kayak macam autopilot udah tahu ya. Segala macam kemungkinan error apapun saya udah tahu karena saya udah ngalamin gitu. Jadi kalau soal presenter sih ya masih bisa lah di handle. Kalau anak-anak ini nih, dua anak laki-laki jauh lebih tadi aku sempat ketemu very energetic. Yes. Gak bisa diam gitu ya, loncat sana loncat sini. Kalau panggil harus 10 kali baru dateng ya kan. Jadi agak PR. Jadi memang mendidik anak is not easy. Benar-benar kan ya, kita juga kan nggak pengalaman ya jadi ibu ya pastinya ya kan. Jadi dalam proses mendidik anak itu kita sendiri juga belajar. Dan dalam setiap tahapan perubahan itu sangat berbeda ya. Mereka dari usia sekian ke usia sekian itu memang tuntutannya beda, karakternya jadi berbeda, pertumbuhannya berbeda gitu. Jadi challenging banget sambil belajar berhadapan dengan anak-anak. Kalau soal memenuhi kebutuhan batin lah ibaratnya makan dan lain sebagainya sih, gampang lah bisa ya, semua orang pasti bisa. Tapi bagaimana dengan psikologi mereka, lahiriah mereka, itu yang kita agak PR sih. Jadi ya gitu sambil belajar. Pernah gak sih di saat lagi bawain acara berita nih, pas saat masih kerja aktif di TV, ada kejadian di rumah yang akhirnya membuat yang dihadapkan kayak, aduh harus bisnis tapi gimana nih gitu kan, pasti tiba-tiba entah mungkin anaknya jatuh atau apa gitu. Pernah gak ada kejadian kayak gitu? Kayaknya kalau sampai yang emergency banget mungkin nggak terlalu ya. Tapi yang remeh-temeh. Jadi misalnya saya lagi siaran tiba-tiba nanti susternya, Bu, si Chester ini nggak mau makan ini, ngotot maunya makan ini, atau Bu gas habis, Bu aqua habis, Bu begini. Kecil ya, tapi yang
paham. Gimana nih gitu. Lagi di tengah-tengah siaran kan nggak mungkin di stop Ya, dulu bener, ya bener, gitu. bener. Belum nanti di kafe, Bu, ini habis, Bu, ini begini. Jadi itu udah Urusan sering domestik dialamin. itu sebenarnya ya. Yes, yang remeh-temeh itu loh. Ya, paham. Gitu, atau tiba-tiba miss-nya Rasa, Bu, ini Rasa kok nggak bawa ini ya gitu. Ya, Kayak gitu-gitu ya. kan. Jadi Dan kita sebagai ibu tuh kepikiran. yes, kepikiran, dan in the same time kamu lagi siaran, kamu harus beresin. How you respond, segera untuk direspon, segera untuk dikasih solusi itu kan. Jadi harus multitasking gitu loh. Iya. Kegiatan apa yang paling Sumi seneng lakuin bersama dua anak-anak? Oke, sebetulnya saya paling seneng tuh momen mau tidur. Oh really? Ya, Kenapa? jadi karena kalau mau tidur itu saya biasanya nanya, hari kamu gimana hari ini? Tadi di sekolah ngapain? Karena anak-anak saya itu talkative. Iya. Russell itu ngomong kalau kecuali dia tidur. Ya, oh baik. Chester pun demikian. Chester masih agak mending. Oh gitu. Kalau Russell itu benar-benar gak berhenti. Oke. Kecuali tidur aja. Kalau nggak dia akan ngomong terus. Baik, oke. Jadi kalau malam sebelum tidur pasti saya ajak ngobrol. Gimana tadi di sekolah? Ada kejadian unik nggak? Ada yang spesial nggak? Ada yang mau kamu ceritain nggak? Gitu. Jadi kadang ceritanya lucu-lucu gitu. Sama ketika momen berdoa, diajarin kan biasanya pokoknya sebelum tidur gantian lah. Sekarang karena udah Chester udah ngerti, jadi gantian gitu. Whose turn tonight gitu kan. Terus ya udah saya gitu. Nah Chester tuh lucu kalau berdoa itu semua diceritain harinya. Oh jadi bukan dari doa pagi sampai malam, bukan doa tapi dongeng ya? Dongeng gitu kan. Diceritain dari baik. pagi sampai malam gitu sampai kita ngakak-ngakak gitu dengernya. Kadang God please fix my life. Baru 4 tahun, God fix my life, fix the world. Jadi lucu gitu. Baik. Jadi serius itu bisa dibilang momen yang paling saya nikmatin gitu. Karena mereka bercerita apa yang ada di isi hati pikiran mereka gitu. Oke. Anak-anak fasih berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin juga nggak? Diajarin juga? Oke, kayaknya enggak nih. Karena kan tadi aku perhatiin juga, sempat melihat mereka berbahasa Inggris sehari-hari, bahasa Indonesia juga dong ya pasti. Bahasa Mandarin nggak berhasil? Nggak berhasil sejauh ini. Jadi udah pernah diusahakan dong? Pernah, tapi dibecandai, diketawain. Oh gitu? Nggak mau mereka? Yes, ya ada lah beberapa kata-kata sih memang udah ya mau gitu ya, tapi belum lancar. Kalau untuk lancar, sementara mamanya dari kecil udah menyimak dengan baik ya. Yes, gitu. Agak disayangkan sih karena dulu tuh memang Timmy kan lebih berbahasa Inggris ya. Jadi memang bahasa pertamanya itu bahasa Inggris. Baru sekarang belajar bahasa Indonesia karena tuntutan sekolah. Jadi makanya bahasa Indonesianya masih agak pelo-pelo kaku-kaku gitu. Bahasanya baku banget baku banget gitu. Nah, nextnya PR-nya ya gimana nih menyuntikkan bahasa Mandarinnya gitu. Apa memang karena kemampuan, kan banyak yang bilang ya, tapi sebenarnya ya pada kenyataan ada juga yang enggak gitu ya. Katanya kalau anak laki-laki memang kemampuan berbahasanya tuh enggak seperti perempuan gitu kan. Mungkin gitu. Tapi yang pasti selalu diketawain. Tapi dua-duanya udah enggak nih ya. Belum. Masih bisa. Oh, oke. Masih bisa. Cuma setekun apa saya untuk iya kan? Tapi kan sekarang mama punya waktu. Sekarang udah punya waktu. Betul. Gitu. Jadi udah lebih intens lah. Iya. Diselipin sedikit gitu. Terus kalau misalnya pelajaran bahasa Mandarin ya pasti kita ajarin gitu. Oh, oke. Baik. Nah, tapi anak-anak menunjukkan ketertarikan untuk terjun juga seperti papa mamanya dulu di TV sebagai pembawa acara berita nggak? Kayaknya belum kelihatan ya. Saat itu nggak yang kadang-kadang ada yang aku mau kayak mama, aku mau kayak papa gitu loh kan. Enggak juga? Atau bahkan lebih ke arah yang lain gitu, olahraga atau apa gitu? Kayaknya gini sih, mereka kalau Russell itu kelihatan communication skillnya akan bagus. Karena dia suka bercerita. Jadi Russell, bisa kami nomor 1 ya. Agak diarahin ke sana bisa, gitu. Dan curiosity-nya tinggi. Jadi kalau dia penasaran sama sesuatu pasti dicari sampai ke akar-akar. Gitu. Jadi kalau dibilang cita-cita sih belum kelihatan sih mereka. Dari cita-cita, kalau dari kamu what do you wanna be when you grow up, belum ketahuan apa? Belum ketahuan apa. Dia suka kereta. Jadi dia suka bilang saya pengen jadi masinis. Oh baik. Oke. Jadi belum. Tapi ada nggak sih keinginan dari, maksudnya kan soalnya Sumi sama Timmy sama-sama dulu gedenya di TV gitu kan sebagai pembawa acara berita. Kadang-kadang kan aku pengen deh ada yang nerusin gitu. Kalau nerusin mungkin enggak ya, akan dibebasin. Tapi pasti kita pengennya
anak-anak ini bisa menguasai kemampuan komunikasi. Karena kita merasa kemampuan komunikasi itu sangat membantu kita dalam segala hal, aspek dan lain-lain. Jadi kita pengennya anak-anak kita itu besarnya itu kemampuan komunikasinya bagus. Itu aja. Jadi kalau lain-lain mau pekerjaan seperti apa, profesi seperti kita sih lebih bebasin sih. Sebagai penutup, ini kan sekarang Russell umurnya 8 tahun, Chester mau 5 tahun. Kita berandai-andai yuk, ini sekarang ceritanya nih kita maju ya 10 tahun deh. Chester udah 18 tahun dan Chester 15 tahun, Russell udah 18 tahun. Suatu hari mereka iseng-iseng browsing nama Mama Sumi yang muncullah video ini, video Momstock ini. Apa pesan Sumi untuk kedua anak Sumi ini, dua anak laki-laki ini di saat mereka sudah masuk di usia remaja? Berarti kita ngomong, Dear Russell and Chester. Dear Russell and Chester, kalau udah umur 17 ya nonton ini, Mami pengen pesan, kalau sudah gede, sudah masuk dalam dunia kerja atau the real world, ingat ya, jadi gentleman, jadi orang yang bertanggung jawab, kerja keras, harus tahu apa yang kamu mau dan kejar apa yang kamu mau. Itu aja. Love mommy. Oke, Sumi, thank you so much udah cerita-cerita. Kita kan nggak pernah tahu ya, kita cuma tahu di TV sebagai pembawa acara berita. Sekarang jadi tahu sisi Sumi sebagai seorang ibu dan pebisnis. Ternyata memang seorang businesswoman menjalankan bisnisnya, otaknya ternyata Mami Sumiyang. Luar biasa. Thank you so much. All the best buat bisnisnya. Dan yang pasti terima kasih udah sharing di Momstock edisi kali ini. Thank you sudah ngundang saya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ada sedikit lah. Pasti banyak banget manfaatnya dan juga jadi inspirasi buat kita. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini. Untuk tahu lebih banyak lagi tentang Moms of the Month kita Sumiyang, boleh baca juga di website kita di Mother and Beyond. Nanti juga di situ ada foto-foto bersama Russell dan Chester. Pokoknya gemes banget deh. Makasih ya Moms. See you. Bye. Sampai jumpa Moms.